Hai Twips, selamat datang di channel Movie Strike. Apa kabar? Semoga dalam kalian sehat dan baik-baik aja ya. Kali ini kita akan membahas drama series Midnight Dinner series season yang paling pertama tahun 2009 part 2 yang menceritakan awal mula pertemuan Master dengan para pelanggan setianya. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, dan komen ya supaya kita lebih semangat buat menghibur kalian semua. Sekarang langsung aja ke alur ceritanya. Di suatu malam, kakek Nyinyir, Komichi, dan satu pelanggan lainnya sedang mengobrol. Kemudian datang sepasang ibu dan anak bernama Akemi dan Mayu. Mereka memesan ikan makarel. Gak berapa lama datang juga seorang petinju bernama Kawasa Katsutoshi. Ia selalu datang ke kedai dan memesan katsu udon kalau menang bertanding. Di kesempatan itu, Komichi minta izin untuk mengambil fotonya selama latihan sebagai bahan untuk pameran fotografinya. Ia pun dengan senang hati menerimanya. Mayu menanyakan kenapa mata Kawasa bengap. Kawasa pun menjelaskan bahwa ia adalah seorang petinju. Akemi meminta maaf atas kelancangan anaknya. Mereka pun saling tatap-tatapan penuh arti. Keesokannya, Komichi datang ke Sasana, tempat Kawasa latihan, dan mengambil foto kegiatan di sana seharian. Setelahnya, ia pun membuka pameran fotonya dan Kawasa memberikan undangannya ke beberapa orang termasuk Master. Di situ Master cerita kalau Akemi dan Mayu datang ke sana dan makan katsu udon untuk merayakan kemenangan Kawasa di pertandingan terakhirnya. Mendengarnya, ia pun senang dan mulai nanya-nanya tentang Akemi. Pas tahu kalau dia udah gak bersuami, Kawasa pun senang setengah mati sampai loncat-loncatan di jalan. Di lain hari mereka bertiga ketemu di kedai. Kawasa pun membelikan Mayu katsu udon. Gak lupa ia pun mengajak mereka untuk nonton pertandingan tinjunya nanti. Akemi pun setuju dan akan membeli tiketnya sendiri. Lalu mereka berdua pun bertukar nomor telepon. Setelahnya, Kawasa, Akemi, dan Mayu sering keluar bersama untuk jalan-jalan. Mereka pun menjadi semakin dekat. Kemudian Mayu secara nggak sengaja ngelihat Kawasa dan ibunya saling berpegangan tangan. Mereka pun berdua malu-malu. Suatu hari Kawasa datang ke kedai Master dan memberikan tiket pertandingannya. Namun Master menolak dan bilang akan buka lebih awal dan menunggunya di kedai saja. Kawasa pun cerita bahwa kalau menang ia akan melamar Akemi di atas ring. Kemudian Akemi datang ke kedai juga. Ternyata dia lagi galau tentang masa depan Mayu. Master menyuruhnya untuk bersabar karena Kawasa sedang berusaha dan memastikan agar Akemi datang dan mendukungnya. Saat pertandingan pun tiba, Akemi dan Mayu datang untuk mendukungnya, sementara Master dan pelanggannya menunggu di kedai sambil nonton TV. Awalnya Kawasa memimpin, tapi sayang di ronde 6 ia harus kalah telak. Setelahnya Akemi dan Mayu menemuinya, tapi Kawasa menyembunyikan diri dan menangis karena malu dan kecewa sama dirinya sendiri. Setelah agak tenang, mereka bertiga pergi ke kedai. Master dan para pelanggan lainnya menyemangati Kawasa. Mayu yang lapar lalu memesan katsu udon. Ia lalu mengatakan kepada Kawasa bahwa ia tetaplah pemenang baginya. Mendengarnya, Kawasa pun menangis dan terharu. Master kemudian membawakan mereka oyakodon, sama kayak katsu udon, hanya saja katsunya diganti sama donburi, yaitu ayam dan telur. Oyakodon pun memiliki arti orang tua dan anak-anak. Master kayaknya berharap supaya mereka bisa jadi sebuah keluarga yang utuh. Di suatu malam, Master kedatangan seorang blogger cantik bernama Risa. Ia lalu meminta izin untuk memasukkan kedai Master di dalam blognya. Master pun mengizinkan asal jangan merekomendasikan kedai ini. Mendengarnya pun ia ketawa dan merasa aneh. Kalau orang lain malah pengen banget tempatnya diiklanin sama dia. Kemudian datang seorang pemuda yang bernama Nakajima. Ia membawa roti tawar dan minta dibuatkan sandwich telur. Ia pun memakannya sambil belajar. Pas lihat sandwich, Risa jadi kepengen. Nakajima pun menawarinya makanan tersebut. Lalu dengan lahap, Risa menghabiskan sandwich itu. Malamnya, kakek Nyinyir, Ochasuke Sister, dan pelanggan lainnya lagi berkumpul. Para wanita itu baru pulang dari pesta perjodohan. Mereka semua kecewa karena gak sesuai dengan ekspektasi mereka. Kakek Nyinyir dan pelanggan lainnya bisik-bisik ngomongin mereka sama Master. Ketahuan. Terus kakek Nyinyir nanya tipe idaman mereka.
Jawabnya muluk-muluk gitu, bikin geleng-geleng kepala. Mulai ganteng, kaya, punya villa, dan lain-lain. Seminggu kemudian Risa datang kembali dan minta dibuatkan sandwich telur. Ia kemudian bercerita bahwa mendapat tawaran jadi model setelah pulang dari kedai master. Lalu Nakajima datang mengantarkan koran. Risa membaginya sandwich miliknya sebagai tanda terima kasih. Master lalu bercerita kalau Nakajima bekerja sebagai pengantar koran untuk membayar biaya hidup dan kuliahnya. Ada pelanggan master yang lain senyum-senyum lihat kelakuan Risa, bikin dia jadi salting. Malamnya pelanggan itu bercerita tentang kejadian tadi pagi kepada para pelanggan master yang lain. Kakek Nyinyir pun gak nyangka akan kerja keras Nakajima. Kemudian Kanemoto menjelaskan bahwa pekerjaan pengantar koran sangat berat. Ia akan bangun jam 3 pagi lalu pergi mengantar koran ke pelanggan. Setelahnya ia langsung pergi ke kampus untuk kuliah sambil menahan ngantuk. Habis itu kerja lagi, nyiapin koran buat besok, belajar, tidur sebentar, kemudian mulai lagi dari awal. Ia tahu semua itu karena dulu ia pun bekerja sebagai pengantar koran. Gak tahu gimana, kayaknya Nakajima dan Risa udah tukeran nomor telepon dan sering berbagi pesan. Risa nyamperin Nakajima di kampusnya. Di situ ia menyatakan perasaannya, tapi Nakajima malu dengan keadaannya yang berbeda dengan Risa. Ia dengan berat hati bilang bahwa dunia mereka sangat berbeda dan kemudian pergi. Di kedai para pelanggan gibain Risa yang sekarang sering muncul di TV. Sebagian berpendapat bahwa hubungannya dengan Nakajima bisa berjalan baik. Sisanya meragukan itu. Sementara itu Risa sibuk dengan pekerjaannya, tapi ia masih sempat untuk menanyakan kabar bahkan menelpon Nakajima. Namun Nakajima gak bales pesan-pesan itu ataupun ngangkat telepon dari Risa karena menganggap ia gak layak. Di waktu yang lain pelanggan lagi-lagi gibain Risa yang masuk berita karena berita percintaannya dengan seorang presiden IT. Kemudian Nakajima datang dan pelanggan mengajaknya untuk minum bersama. Miki lalu marah-marah karena sikap dan perilaku Nakajima yang membiarkan dan menggantungkan Risa hingga ia diambil oleh laki-laki lain. Miki pun bilang kalau sayang ya menangin hatinya lagi. Mendengarnya Nakajima berdiri dan langsung pergi ke tempat Risa berada untuk menemuinya. Sampai di sana ia malah mendengar para staf sedang membicarakan pertunangan Risa dengan presiden IT. Mendengarnya langsung Dede lemes dan pulang. Gak berapa lama Risa yang udah baca pesan Nakajima segera keluar untuk mencarinya. Sayangnya Nakajima sudah terlanjur pergi. Setelahnya mereka bertemu di kedai. Nakajima mengucapkan selamat atas pertunangan Risa. Mereka berbincang sebentar, kemudian Risa menerima telepon dan langsung pamit pulang. Master lalu bercerita bahwa beberapa hari sebelum berita pertunangannya muncul, Risa datang ke kedai dan bercerita bahwa ia dilamar oleh presiden IT yang merupakan temannya. Mereka bertemu setelah Risa merasa perasaannya gak lagi sama buat Nakajima. Abisnya Nakajima bilang kalau mereka itu beda dunianya. Bahkan laki-laki itu jadi tempat curhatnya soal Nakajima. Awalnya sih Risa dekat bukan karena suka, tapi kelamaan orang itu memperlakukan dia dengan baik sehingga membuatnya lebih nyaman. Ternyata alasan Risa ke situ tadi adalah untuk mengucapkan selamat tinggal sama Nakajima. Master pun bilang perasaan Nakajima untuk Risa itu tulus dan gak seharusnya dia merendahkan diri seperti itu sehingga membuat perempuan sebaik Risa pergi. Mendengarnya ia pun menangis. Setelahnya ia melanjutkan hidup dengan lebih pede. Nakajima masih mengirimkan koran setiap hari ke kedai master dan makan sandwich telur kesukaannya. Malam pun datang dan toko master pun dibuka kembali. Kakek Nyinyir, kakek Pelangi lagi minum bareng sake hangat karena cuacanya lagi berangin. Tiba-tiba masuk seorang wanita. Ia memesan yakisoba atau mie goreng lah bahasa Indonesianya. Ia lalu memakannya dengan lahap. Kakek Pelangi yang melihatnya pun mengajaknya ngobrol, tapi sepertinya ia enggan dan hanya mengangguk saja. Setelah selesai pun ia langsung membayar dan pulang. Kemudian datang dua orang pelanggan yang mengenali wanita tersebut. Ia bernama Rinko, seorang mantan idol, dan mereka berdua merupakan fans beratnya, bahkan sampai hafal biodata dan ikut fans clubnya. Mereka juga menyanyikan lagu dari Rinko di kedai master sambil nari-nari. Belum minum udah kayak orang mabuk aja nih. Akhirnya mereka berdua menangis mengingat masa muda mereka.
Dan mereka juga cerita kalau hidup Rinko pun gak mudah. Sang ayah pergi dari rumah ketika ia masih kecil dan menghilang, meninggalkan hutang yang banyak untuk dibayar. Sebulan kemudian, Rinko datang lagi ke kedai untuk makan yakisoba dan setelahnya lebih sering lagi ke sana. Pernah suatu hari 2 pelanggan laki-laki master yang merupakan fans Rinko datang, tapi sayang idolanya sudah pulang. Dengan sedih mereka pun memesan yakisoba sama master. Jun dan pacarnya juga ada di sana. Saat mau membayar, master bilang besok aja karena dia nggak ada kembalian karena dompetnya yang hilang. Uangnya sih nggak seberapa, tapi banyak dokumen penting di dalamnya. Setelahnya Jun pun menggeret pacarnya untuk pulang, tapi laki-laki itu minta tolong ke master karena badannya udah gak kuat lagi. Paginya ada seorang bapak-bapak datang ke kedai master untuk mengembalikan dompet master yang ia temukan. Tadinya master mau ngasih uang, tapi karena ditolak akhirnya ia memberinya makan. Saat makan, TV menyiarkan liputan tentang Rinko. Master bilang kalau Rinko sering makan yakisoba di situ. Kemudian bapak itu nyaranin buat ngasih nori di yakisoba punya Rinko biar lebih enak. Hari-hari selanjutnya Rinko disibukkan dengan syuting film terbarunya. Namun sang sutradara gak puas sama aktingnya karena gak ada emosinya. Sang sutradara marah-marah ngebuat Rinko tertekan dan merasa gak enak. Malamnya ia datang ke kedai master dan menceritakan tentang film yang ia mainkan. Dia heran dengan peran yang dimainkannya, yaitu seorang anak yang bertemu ayahnya kembali setelah ditinggalkan. Dalam peran itu, ia bukannya marah, tapi malah berterima kasih. Kalau Rinko yang jadi orang itu, dia nggak tahu apa yang dia bakal katakan sama ayahnya. Mungkin karena perasaannya yang campur aduk. Setelahnya, master mengantarkan yakisoba, kali ini dengan taburan nori di atasnya. Rinko pun kaget melihatnya. Master kemudian bercerita bahwa ada seorang bapak-bapak yang merupakan fansnya menyarankan Master untuk menggunakan taburan nori di yakisoba buat Rinko. Sambil menangis, ia pun mengenang masa lalunya ketika ia dibuatkan yakisoba sama ayahnya. Ternyata bapak itu adalah ayah dari Rinko. Sang ayah pun menonton film Rinko dan sangat terharu dan terbawa perasaan. Terlihat wajah sang ayah yang penuh penyesalan. Setelahnya Rinko jadi aktris yang lebih baik dan ayahnya pun masih menjadi tunawisma dan mengumpulkan artikel-artikel tentang Rinko. Rinko pun masih sering datang ke kedai master untuk memakan yakisoba buatan master yang enak itu. Matahari udah terbit dan master kedatangan tamu yang sama selama beberapa hari terakhir ini untuk sarapan. Ia bernama Yachio. Yachio datang ke Tokyo untuk me time setelah menyerahkan usaha keluarganya ke anaknya. Gak lama Marlin masuk. Ia baru saja pulang dari roadshow-nya. Kelihatannya Marlin lagi galau berat nih. Lalu mereka berdua pun berkenalan singkat dan ketemu lagi di tempat judi dan akhirnya menjadi akrab. Malamnya Yachio dan Marlin ke kedai. Di situ mereka cerita-cerita santai. Kemudian datanglah kakek nyinyir dan menyapa Marlin. Ia lalu menanyakan kapan Marlin mau show lagi. Yachio pun mau melihat Marlin menari. Tentu aja kakek nyinyir kaget. Marlin yang belum bilang kalau dia penari plus-plus panik dan langsung ngajak Yachio ke tempat lain. Sementara itu kakek nyinyir terdiam dan berkata kalau muka Yachio itu kayak gak asing. Ternyata Marlin ngajak Yachio ke clubbing. Dan dengan pakai kimono akhirnya Yachio nari-nari di klub. Mantul. Setelahnya Marlin ngajak Yachio ke suatu tempat yaitu Shinjuku New Art. Di situ ia buka-bukaan kalau dirinya adalah seorang penari plus-plus. Kemudian Yachio mengajaknya untuk mampir ke tempatnya dan melanjutkan cerita di sana. Malamnya ia dan Yachio ke kedai master lagi. Di situ Marlin bertemu dengan teman sekolahnya yang bernama Kazama yang seorang aktor. Marlin pun hanya terdiam dan mengucapkan selamat atas prestasinya. Tapi Kazama malah ngatain kalau Marlin kerjanya jingkrak-jingkrak di aula gak pakai baju. Itu mah bukan menari. Mendengarnya Yachio marah dan menampar Kazama. Tepat pada saat itu kakek pelangi dan kakek nyinyir menyadari kalau Yachio adalah Rose, seorang penari plus-plus kayak Marlin waktu mudanya.
Kakek nyinyir yang penggemarnya menjelaskan kalau Yachio ini merupakan penari plus-plus yang terkenal pada masanya. Yachio pun bilang kalau Marlin gak perlu malu dengan apa yang dilakukannya sekarang, karena hal itu adalah yang menghidupi Yoshio dan anaknya dahulu. Setelahnya mereka berbincang-bincang ringan sambil memesan makarel bakar. Master lalu menghampiri Kazama di luar kedai dan memberinya segelas bir. Ia mewanti-wanti kalau mau ke kedai lagi untuk bisa menjaga sikapnya. Esoknya Marlin nemanin Yachio yang mau balik kampung. Ia mau mengantarkannya ke stasiun, tapi ditolak karena nggak mau sedih. Akhirnya mereka pun berpamitan dan pulang ke tempat masing-masing. Setelahnya Marlin jadi lebih pede lagi di pertunjukannya dan nggak ngerasa minder lagi. Di suatu malam orang-orang berkumpul di terowongan untuk diramal. Sampai pada giliran Gen, ia diramal akan mengalami masalah yang disebabkan oleh tindakannya sendiri. Dan yang bisa menghentikannya adalah Gen seorang. Ia lalu datang ke kedai dan memesan ramen, tapi Master hanya punya ramen instan. Apalagi pas norinya habis, ngomel-ngomel deh si Gen dikit, tapi tetap dimakan ramennya sampai habis. Master pun berjanji akan menyiapkan nori yang banyak untuknya nanti. Gen pun hanya terdiam dan tersenyum kecut. Mukanya menunjukkan kegelisahan membuat Master jadi khawatir. 2 minggu kemudian pelanggan setia Master lagi pada ngumpul dan ngomongin Gen. Ternyata Gen telah membalaskan tindakan Yakuza lain yang telah menusuk Pak Yakuza waktu itu. Dan sekarang ia menjadi buron. Saat Pak Yakuza mau ke kedai, ia dihadang oleh 2 polisi. Kemudian diminta untuk memberitahu keberadaan Gen. Ternyata Pak Yakuza sendiri pun gak tahu di mana Gen berada. Sang polisi pun bilang agar Gen bisa menyerahkan diri sesegera mungkin. Sementara itu di depan kedai ada seorang anak laki-laki yang sedang memegang postcard. Lalu kakek pelangi membawanya masuk. Ia bernama Kenta. Ia sedang mencari ayahnya. Di postcard tertulis alamat kedai ini dan ia mengira Master adalah ayahnya, tapi ternyata bukan. Pelanggan yang lain pun bingung dia anak siapa. Kemudian kakek pelangi ingin memesan ramen dan dikirimkan ke barnya. Tapi Master menolak dan bilang kalau diantar ke sana nanti ramennya keburu dingin. Kemudian dengan kagok dan terbata-bata ia pun meninggalkan kedai. Kenta mendekati pelanggan Master yang lain. Ia membawa sempoa dari kacang goreng dan menarik perhatian Kenta. Ternyata tujuan Kenta kemari adalah untuk menemui ayahnya sebelum ia kembali ke Jerman. Master lalu mendatangi berkakek pelangi karena kepo siapa yang memesan ramen. Ternyata itu adalah Gen seperti yang ia duga. Ia lalu menyarankan Gen untuk menyerahkan diri agar nggak menyulitkan Pak Yakuza. Gen emang nggak bisa ngapus masa lalu dan semua tindakannya, tapi ia bisa menghadapinya dan menyelesaikannya. Gen pun menyadari kesalahannya dan berniat pergi untuk menyerahkan diri. Sebelumnya Master pun mengajak dia untuk makan ramen di kedai. Kenta sudah tertidur dan bersandar pada pelanggan Master. Kakek nyinyir lalu memperlihatkan postcardnya kepada Gen dan ia mengenalinya. Gen kemudian membangunkannya dan menanyakan apa yang ia mau makan. Kenta pun memesan ramen. Ternyata Kenta adalah anak Gen. Ia pun bertanya alamat Gen untuk bertukar surat. Master berkata untuk mengirimnya ke sini seperti biasa. Setelah makan, mereka pun berpisah. Gen telah ditunggu oleh Pak Yakuza dan ia pun menyerahkan diri ke polisi. Natal pun tiba, tapi di kedai Master nggak seceria seperti suasana Natal pada umumnya. Kemudian datang Pak Yakuza dan Gen. Penahanan Gen ditangguhkan dan ia membawa banyak kepiting sebagai ucapan terima kasih. Para pelanggan yang lain yang mendengarnya langsung semangat dan ceria. Mereka pun memakan kepiting dengan hikmat tanpa suara untuk menikmatinya. Kedai Master sementara menjadi silent night. Paginya seorang pelanggan Master menemui Master untuk berpamitan. Kali ini ia akan pergi dengan waktu yang cukup lama. Ia pun berkata akan bertanggung jawab atas luka Master. Master pun bilang bahwa di dunia ini berputar dan jangan sekali-sekali meremehkan hidup atau keadaan saat ini. Dan cerita pun selesai.
Terima kasih sudah nonton alur film ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.